Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisha Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya susun tentang audit persediaan untuk memenuhi tugas pemeriksaan akuntansi keuangan 2. Adapun isi dari makalah ini yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pembahasan, dan yang bab keempat adalah kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Jasa audit terhadap laporan keuangan merupakan jasa yang paling dikenal dibanding jasa lainnya. Jasa ini merupakan jasa yang sering digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon investor, kreditor, Bapebam, dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen dapat dipercaya sebagai dasar dalam membuat keputusan. Tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan berisi informasi yang dapat dipercaya. Karena dari sudut pandang pihak luar, manajemen mempunyai kepentingan baik kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya. Agar pengendalian berjalan efektif, efisien, dan ekonomis diperlukan suatu bagian tertentu dalam perusahaan yang dapat berperan dalam pengendalian secara independen terhadap bagian-bagian lainnya untuk mengawasi dan menilai keefektifan, keefisienan, dan keekonomisan seluruh kegiatan operasional perusahaan. Bagian ini pada perusahaan dikenal dengan bagian internal audit. Sesungguhnya tujuan utama diterapkannya pengendalian internal adalah untuk mengamankan atau mencegah aktiva perusahaan atau persediaan dari tindakan pencurian, penyalahgunaan, dan kerusakan, serta menjamin keakuratan atau ketepatan penyajian persediaan dalam laporan keuangan. Di dalamnya termasuk pengendalian atas keabsahan transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan menurut Sulasmi tahun 2013. Pengendalian persediaan merupakan usaha-usaha penyediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi sehingga dapat berjalan lancar, tidak terjadi kekurangan bahan, serta dapat diperoleh biaya persediaan yang sekecil-kecilnya. Pada dasarnya, pengendalian persediaan dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses produksi, melayani kebutuhan perusahaan akan bahan-bahan atau barang jadi dari waktu ke waktu, sedangkan tujuan dari pengendalian persediaan adalah yang pertama, menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan bahan-bahan sehingga menyebabkan terhenti atau terganggunya proses produksi. Yang kedua, menjaga agar keadaan persediaan tidak terlalu besar atau berlebihan sehingga biaya yang timbul dari persediaan tidak besar pula. Yang ketiga, selain untuk memenuhi permintaan pelanggan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang atau bahan penggantian atau biaya kehabisan bahan atau barang stock out relatif besar. Selanjutnya dari bab 1 adalah rumusan masalah, yaitu berapa besar pengendalian persediaan berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Maksud dan tujuan penulisannya, untuk mengetahui pengendalian persediaan berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Manfaat penulisan yang pertama dapat memberikan wawasan pengetahuan dan bentuk penerapan ilmu yang telah didapat selama kuliah. Yang kedua, menjadi salah satu masukan yang memberikan informasi mengenai penerapan pengendalian persediaan. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian audit. Menurut Mulyadi mengatakan bahwa auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Pengertian internal audit. Menurut Mulyadi, auditor yang bekerja dalam perusahaan negara maupun swasta yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Selanjutnya, tujuan internal audit. Terdapat 6 tujuan dari internal audit, yaitu yang pertama untuk menentukan apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan.
Yang kedua, untuk menentukan apakah resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasikan dan diminimalisasi. Yang ketiga, untuk menentukan apakah peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti. Yang keempat, untuk menentukan apakah kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi. Yang kelima, untuk menentukan apakah sumber daya yang telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Yang keenam, untuk menentukan apakah tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Yang selanjutnya, fungsi internal audit. Menurut Mulyadi, yang pertama, pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian internal dan mendorong penggunaan struktur pengendalian internal yang efektif dengan biaya minimum. Yang kedua, menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi. Yang ketiga, menentukan sampai sejauh mana kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. Yang keempat, menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan. Yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan perusahaan. Selanjutnya, pelaksanaan internal audit. Yang pertama, perencanaan pemeriksaan mencakup A. Menetapkan tujuan dari ruang lingkup pekerjaan. B. Menetapkan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa. C. Menentukan sumber-sumber yang penting dalam melaksanakan audit. D. Mengkomunikasikan dengan pihak-pihak tertentu. E. Melakukan survei langsung. F. Menulis program audit. G. Menentukan kapan, kepada siapa hasil audit dikomunikasikan. H. Mendapatkan persetujuan dan perencanaan audit. Yang kedua, pengujian dan pengevaluasi informasi mencakup A. Seluruh informasi yang berhubungan dengan tujuan dan ruang lingkup dikumpulkan. B. Prosedur audit termasuk teknik pengujian dan sampel harus dipilih. Proses pengumpulan analisis dan interpretasi serta dokumentasi harus diawasi untuk memelihara objektivitas. Yang ketiga, penyampaian hasil pemeriksaan internal audit harus melaporkan hasil audit mencakup A. Laporan ditulis setelah pekerjaan audit selesai. B. Audit internal harus mendiskusikan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi dengan pihak manajemen. C. Laporan audit harus objektif dan jelas. E. Laporan menyatakan tujuan, ruang lingkup, dan hasil pemeriksaan. Yang keempat, tindak lanjut hasil penelitian. Selanjutnya, pengertian audit operasional. Menurut Bayangkara IBK, apa yang dimaksud dengan audit operasional yaitu rancangan secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program yang diselenggarakan atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan, aturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Pelaksanaan audit operasional yaitu yang pertama audit internal, yang kedua auditor pemerintah, yang ketiga kantor akuntan publik. Selanjutnya, tujuan audit operasional. Yang pertama, objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan. Yang kedua, untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi paling efisien. Yang ketiga, untuk menyusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan apabila manajemen operasi sendiri kurang pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien. Yang keempat, audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari pengelolaan. Yang kelima, untuk membantu manajemen. Auditor operasional berhubungan dengan setiap fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan kepada manajemen. Yang keenam, untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka. Bab ketiga, pembahasan. Yang pertama, pengendalian internal. Pengertiannya yaitu adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personal entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi organisasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun komponen dari struktur pengendalian internal yang diungkapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik Nomor 24, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Selanjutnya, pengertian persediaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 14 IAI tahun 2002,
Persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau dalam penjualan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Sedangkan mengacu pada PSAK nomor 14 tahun 2009 diketahui bahwa persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya, konsep pencegahan fraud pengadaan barang. Fraud terjadi pada dua tingkatan, yaitu fraud pegawai. Biasanya melibatkan 3 langkah. Yang pertama, mencuri sesuatu yang berharga. Yang kedua, mengkonversi aktiva tersebut ke bentuk yang dapat digunakan atau kas. Dan yang ketiga, menutupi kejahatan yang agar tidak diketahui. Selanjutnya, fraud manajemen lebih tersembunyi dan membahayakan daripada fraud pegawai dan seringkali lolos dari deteksi sampai organisasi tersebut menderita kerugian atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Pencegahan fraud pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen dan personil lain dalam perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku menurut KOSO. Di Indonesia ada suatu acuan tindakan disebut dengan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah Kepres Nomor 80 Tahun 2003 perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pengaruh internal audit terhadap efektivitas pengendalian internal persediaan. Pada dasarnya, pengendalian internal persediaan menyangkut dua aspek, yaitu yang pertama, pengendalian internal secara fisik, yaitu menyangkut apakah persediaan itu digunakan seefisien mungkin dan apakah pengamanan secara fisik telah dilaksanakan secara memadai. Yang kedua, pengendalian internal secara akuntansi, yaitu menyangkut apakah pembebanan biaya atas persediaan telah dibebankan secara tepat. Menurut Amin, efektivitas berhubungan dengan apakah tujuan tersebut dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Pengendalian internal dapat dikerjakan dengan efektif jika orang-orang yang berhubungan dengan persediaan tidak melakukan kesalahan secara bebas, sehingga persediaan dapat dikendalikan dan dapat menunjang kelancaran operasi perusahaan. Dengan demikian, terdapat pengaruh antara internal audit terhadap efektivitas pengendalian internal persediaan barang adalah: yang pertama, jika internal audit memadai, maka dapat menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan barang. Yang kedua, jika fungsi dan tanggung jawab internal auditor pada perusahaan dilaksanakan dengan baik, maka dapat membantu manajemen dalam mengendalikan pengelolaan persediaan barang dan menjamin kelancaran kegiatan usaha. Yang ketiga, jika internal audit melakukan pekerjaannya secara bebas dan objektif, maka dapat memperkecil resiko terjadinya kecurangan terhadap persediaan. Selanjutnya, bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu dapat disimpulkan bahwa audit siklus persediaan sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan dan kegiatan perusahaan, karena dalam prakteknya masih banyak kemungkinan kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh kelompok maupun individu dalam organisasi perusahaan, sehingga menyebabkan kerugian yang material bagi perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal, diharapkan kecurangan maupun kesalahan dapat diminimalisir agar tujuan perusahaan terpenuhi dan perusahaan dapat terus hidup dan berkembang. Saran, dalam praktik hendaknya pengendalian internal atas persediaan sebaiknya diterapkan dan dilakukan semaksimal mungkin untuk kemungkinan mengurangi kesalahan dan kecurangan yang dilakukan dan untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi kinerja tiap-tiap bagian organisasi perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.